Aturan ditempatkan secara formal. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan penghinaan. Karena petugas polisi ini memanipulasi bukti saat menangani kasus. Tetapi dia membuat bukti sendiri. Dia melihatnya dengan santai mengenakan rompi anti peluru. Masuk ke sarang penculik sendirian. Lalu menendang pintu. Dengan cepat dia membunuh seorang pria di bangku. Setelah itu dia menendang toilet. Penculik yang berada di dalam tidak sempat bereaksi. Penjaga lain mendengar gerakan itu. Dia langsung menyerang. Untungnya dia mengenakan pelindung tubuh. Dia datang dari kamar sebelah. Setelah memutar dan membunuh penculik terakhir, dia memastikan bahwa tidak ada bahaya lain. Dia mulai memalsukan adegan tersebut. Dia menyerahkan senjata ke tangan seorang penculik. Dia menembak 2 kali ke pintu untuk menunjukkan bahwa dia yang menembak. Setelah selesai, dia menuju ke ruang penculikan. Setelah membukanya, ada 2 orang yang diikat di dalam. Nama polisi ini adalah Tom. Dan orang yang membunuh rekannya masih buron. Sejak itu, Tom seringkali beraksi dengan caranya sendiri. Dia berhasil menyelamatkan para sandera. Dan rekan-rekannya sangat mengaguminya. Sejumlah besar wartawan bergegas ke tempat kejadian. Dia tidak hanya menyalahkannya karena bertindak tanpa izin. Tapi dia juga membuat gebrakan besar di depan media. Karena dia tidak peduli apakah tindakannya sesuai atau tidak. Selama dia bisa menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, dia akan melakukannya. Lau diam-diam membantunya menyelesaikan kasus. Tapi tidak dengan Bob. Dia percaya bahwa Tom telah melanggar aturan. Dan penjahat harus diserahkan kepada hakim untuk diadili. Tom berkata bahwa percakapan antara orang-orang ini akan berakhir dengan buruk. Keesokan harinya Lau memberitahu Tom untuk menghentikan aksinya. Karena Bob melapor ke tim investigasi. Dia menekankan bahwa dia hendak memberi pelajaran padanya. Beruntung dia dihentikan oleh rekannya. Lau juga ada di samping untuk membujuknya. Lalu dia duduk lagi. Tapi dia tidak menyerah. Di sore harinya, dia mengikuti Bob ke supermarket. Tom berniat memberinya pelajaran. Tiba-tiba sebuah mobil menarik perhatiannya. Ada 2 pria bertopeng di dalam mobil. Tom merasakan adanya ancaman. Dia bergegas ke supermarket untuk memberitahu Bob tentang masalah itu. Tetapi dia terlambat. Bob mengira Tom ingin membalas dendam. Meskipun Tom terus menjelaskan, Bob tidak percaya sama sekali. Seketika ada tembakan. Tom segera mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Tetapi secara tak terduga mereka menembak Bob. Gangster itu mengambil kesempatan untuk menembaknya sampai mati. Sejak kejadian itu, Tom hanya bisa menyaksikan saat gangster itu melarikan diri. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, lihat rekaman, ditambah tembakan ceroboh Tom. Kini semua bukti memberatkannya, tapi kepala polisi memutuskan untuk membantunya. Dia meminta untuk mencuri rekaman pengawasan. Peristiwa tersebut menjadi tragedi yang mendukung pihak Bob. Tapi Tom masih merasa bersalah. Jadi dia memutuskan untuk mencari pelakunya. Kedua gangster masuk ke supermarket dan menembak secara brutal. Tom yang bersembunyi di samping menyaksikan semuanya. Dia diam-diam memutuskan untuk membalas dendam. Jadi dia menemui timnya, tetapi timnya itu mengatakan bahwa kejadian itu sudah direncanakan. Dia telah berkolusi dengan pengedar narkoba. Setelah mengemas kembali narkoba yang disita polisi, dia mengambil keuntungan darinya. Setelah dijual oleh pengedar narkoba, mereka marah karena pembagian yang tidak merata. Tetapi Tom tidak peduli dengan itu. Keduanya datang untuk menyelidiki. Dia melihat sekelompok gangster. Jadi dia akan pergi bertanya. Tetapi salah satu dari mereka sangat ketakutan hingga pergi melarikan diri. Melihat ini Tom bergegas mengejar. Sementara saat Tom mengepungnya dari sisi lain, dia naik ke atap. Rekan Tom berhasil mengenainya. Akibatnya dia terjatuh ke jaring besi. Di bawah tekanannya, gangster tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengetahui proyek pengedar narkoba tersebut. Ada perantara, dan pria itu tampaknya tahu. Keesokan harinya, mereka menemuinya lagi dan bertanya, apa yang disembunyikan pengedar narkoba itu? Dia bahkan membocorkan berita untuk membalas dendam. Namun di bawah paksaan dan godaan Tom, dia memberikan alamat kepada pengedar narkoba itu. Kemudian keduanya datang ke rumah pengedar narkoba lagi. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Hanya ada darah yang berserakan. Tom berspekulasi bahwa mereka mengalami serangan. Dia mengikuti darah ke halaman belakang. Dan benar saja, dia menemukan 2 mayat di lantai. Dan setelah memisahkan mereka, dia menemukan orang-orang di dalamnya. Dia adalah pengedar narkoba. Dia tampak sudah lama mati. Hal ini menunjukkan bahwa Bob tidak dibunuh oleh mereka.
Tetapi seseorang dengan sengaja menjebaknya. Meskipun petunjuknya telah terputus, Tom tidak menyerah. Dia menemui Lao. Pria itu bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Setelah kembali, Tom memeriksa video. Dia mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu Fatty yang menelepon. Dia berkata bos ingin pergi. Jadi Tom menemui istrinya dan menyerahkan rekaman tersebut. Lalu dia berkata bahwa dia akan membalaskan dendam suaminya. Setelah kembali ke kantor polisi, keduanya mulai mengatur persiapan. Dia tidak ingin rekannya ikut. Tetapi dia bersikeras untuk pergi. Tom tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini. Dengan cara ini, keduanya segera berangkat. Dan di bawah petunjuknya, mereka akhirnya bertemu dengan bos. Kedua polisi tiba di markas gangster. Dia meminta informasi kepada bos gangster. Langsung ke intinya, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi. Dan dia bisa menyerahkan narkoba ke pihak berwenang. Dia bisa saja tidak melapor. Tetapi syaratnya adalah kau harus memberitahu siapa yang membunuh Bob. Bos tiba-tiba berkata, ya, kedengarannya bagus. Dia ingin mengingatkan Tom. Tetapi dia ditembak oleh bos. Melihat hal ini, Tom benar-benar marah. Dia dengan cepat menghancurkan semuanya. Manfaatkan kegelapan untuk membunuh. Lalu gunakan lemari es sebagai penutup untuk membunuh bos. Dia langsung menembaknya. Saat ini rekannya kehabisan nafas. Hal itu yang membuat Tom sangat tertekan. Setelah kembali ke rumah, dia mengetahui kabar bahwa dia dicari karena membunuh seorang petugas polisi yang menyamar. Pada saat itulah dia menyadari bahwa bos berbicara tentang kode polisi. Tiba-tiba kedua rekannya menyerbu masuk. Mereka tidak punya pilihan untuk melawan. Dia bermaksud untuk kembali dan bekerja sama dengan penyelidikan. Tetapi mereka tidak mengizinkannya. Ternyata kedua orang ini adalah orang yang membunuh Bob. Dan terakhir kali dia menghasut Lao untuk membuat penyamaran palsu. Lalu dia diam-diam bekerja sama untuk membunuhnya. Karena bukti ini, Lao mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tom akhirnya mengetahui kebenarannya. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia diam-diam melepaskan borgol. Lalu meluncurkan serangan pada pengemudi. Tapi bagaimanapun juga dia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tom akhirnya pingsan. Ketika dia bangun, dia telah dibawa ke sebuah tempat. Dia merangkak untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Sebaliknya, mereka terus menembak di sisinya. Namun karena terlalu banyak bicara, jadi mereka lengah. Tom mengambil kesempatan untuk bersembunyi di lubang. Dan saat salah satu dari mereka mendekat, Tom memukulnya dengan sekop. Akhirnya satu penjahat tumbang. Rekannya yang mengetahui hal ini dengan segera mengeluarkan senjata. Tetapi Tom menembak lebih cepat. Setelah berhasil melarikan diri, dia pergi ke rumah Lao. Dia segera memintanya untuk menyerah. Lao masih ingin mengapresiasinya dengan membujuk Tom. Tentu saja dia tidak akan setuju. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menangkap Lao. Tetapi dia diserang balik oleh Tom. Keduanya berkelahi. Sayangnya Lao bukan tandingannya. Dan tidak hanya dipukuli, tapi dia juga diborgol ke pegangan tangga. Kepala polisi akhirnya menyerah. Dia meminta Tom untuk mendobrak tembok di belakang. Dan setelah tahu isinya, dia menemukan bahwa di balik dinding itu dipenuhi dengan uang. Menurut Lao, Tom sudah seperti anaknya. Aku benar-benar takut. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberimu setengahnya. Tanpa banyak bicara, Tom langsung membunuhnya. Dia membunuh semua rekannya. Kemudian dia pergi menemui seseorang. Di akhir cerita, Tom datang ke atap. Ternyata dia menemui direktur. Dia meletakkan senjatanya dan siap untuk menyerahkan diri. Tetapi direktur menyerahkan senjatanya juga. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan keadilan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.